Coba share screen yang punyamu kemarin ya. Ayo. Mana nih? Halo, cek. Halo. Share screen. Bentar. Oh, udah kumpul semua. Ini mana? Bentar. Salah ini bukan. Ini dia. Yang punyamu. Yang kemarin kan kamu ada bikin loh. Nah, yang itu. Ya iyalah, yang ini sudah. Bukan. Ini gimana ya bilangnya? Oke, bentar lah aku sambil
Tunggu bentar. Apa sih ini? Kelas. Siap. Makan. Buka dengan Google Dokumen. Semua aja. Oke. Suspend. Recording in progress. Suaraku kedengaran jelas lah. Kedengaran Hel. Oke. Jadi aku bikin flowchart nih, flowchart itu mulai dari bagian produksi, karyawan bagian produksi yang mengirimkan surat kepada kepala bagian produksi. Kalian bisa sambil baca juga yang ada di soal Ibu kasih. Di situ aku ngikutin arus yang Ibu ceritakan. Setiap karyawan bagian produksi mengirimkan surat permintaan bahan baku kepada kepala bagian produksi untuk meminta persetujuan produksi. Nah, jadi bagian produksi mengirimkan surat persetujuan untuk permintaan bahan baku kepada kepala bagian produksi. Kepala bagian produksi kemudian menandatangani, dan selanjutnya kepala bagian produksi meneruskan surat kepada karyawan bagian produksi, bagian gudang produksi. Nah, setelah surat diteruskan kepada bagian gudang produksi, surat tersebut diterima dan diproses dengan memparaf surat tersebut, kemudian meneruskannya kepada petugas gudang atau mereka kurir. Kemudian kurir mengirimkan barang ini ke area produksi atau ke bagian produksi. Barang bahan baku tersebut kemudian diterima oleh bagian produksi. Kemudian setelah barang diterima, mesin yang ada di bagian produksi itu dioperasikan. Nah, setelah itu, setelah mesin dioperasikan, ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, jika terjadi kerusakan pada mesin, mesin akan dimatikan dan diinspeksi. Bila inspeksi tidak berhasil mengatasi masalah, produksi akan dihentikan untuk mencegah kerusakan mesin yang lebih parah. Nah, di sini bisa menyebabkan kita tidak adanya, ini termasuk bagian dari kelemahannya ya, kawan-kawan. Dimana ketika mesin rusak, kita tidak memproduksi barang lagi gitu. Ini mungkin bisa ditambah nanti ditulis. Barang bakal berhenti diproses gitu, bakal berhenti buat menambah stok gitu. Stoknya bakal tertahan di situ aja gitu. Jadinya bagian gudang barang itu berkurang gitu. Sedangkan barang yang mau dijual belikan selalu, permintaan dari konsumen selalu bertambah gitu. Misalnya aja mie sedap goreng misalnya. Kita nih memproduksi mie sedap goreng. Ketika perusahaan kita mengalami kerusakan dalam bagian mesinnya, kita nggak akan memproduksi barang gitu. Otomatis permintaan dari konsumen bakal nambah gitu. Sedangkan barang dalam gudang barang kita menipis gitu. Itu termasuk kelemahan ya guys ya. Kemudian selanjutnya jalan yang kedua, jika baik-baik aja, jika tidak ada masalah pada mesinnya, produksi akan terus dilanjutkan hingga selesai.
Kemudian mesin akan dimatikan dan dibersihkan setiap selesai pemakaian. Oke, di sini tidak ada masalah. Lanjut, barang yang sudah selesai atau barang jadi, yang sudah jadi, barang jadilah namanya kan, bakal dikirimkan kepada bagian inspeksi produk. Bagian inspeksi produk ini akan menguji layak guna dan jual barang tersebut. Apakah sesuai standar apa gitu, apa sudah halal gitu ya kan. Kemudian jika tidak layak, nah di sini barang yang diuji, aku perbesarin dikit ya, kebesaran. Barang yang diuji ini jika tidak layak, maka barang akan ditahan dan dikumpulkan. Nah ini barangnya jika tidak layak dan dikumpulkan ini bakal jadi beban buat kita gitu, beban produksi, beban biaya. Ini bisa jadi kelemahan juga gitu. Nah, maka dari itu harus ada yang namanya standar dalam proses produksinya, harus ada standar kelayakan gitu sebelum diuji lagi gitu. Jadi nggak perlu harus ada diuji-uji lagi gitu loh, harus layak aja gitu loh. Itu bisa jadi termasuk dalam analisis kita nanti ya kawan-kawan. Dari aku sendiri, mungkin dari kawan-kawan nanti bisa ditambahkan. Lanjut, jika layak barang akan siap dipasarkan. Kemudian barang ini akan siap dipasarkan, tapi barang ini masih dalam bagian gudang ya, masih disimpan di gudang. Gudang tempat penyimpanan barang jadi. Oke, setiap proses inspeksi, di sini aku ada ngasih apa namanya set lagi ya teman-teman. Aku kasih set tapi nggak ada ininya, karena ini tugas mereka gitu, cuman sebagai tugas mereka bagian inspeksi produk aja. Dimana tugas mereka di sini menulis laporan barang uji kelayakan setiap harinya dan diarsip sesuai tanggal inspeksi. Begitu. Ada yang ingin ditambahkan? Kita kampus loh, karena sorenya kita kampus loh. Iya Pak. Kemudian gunakan itu lah. Halo, halo. Coba buka yang barusan ku kirim. Bentar lah. Aku mau ngirim dokumen sebentar. Sempat. Enggak. Sore itu ada. Siap. Dokumen. Yang satu sakit bukan. Galau anjir. Ini kayak, ini kan tadi. Oh, bukan. Mulai itu. Mulai itu masih itu. Ini.
Ada. Dan tadi itu tugas yang baru. Tugas hafalan itu. Ini udah kelihatan lah. Terbesar, Pang. Kamu bikin apa dulu? Yuk, yuk. Mau bikin berapa lu? Tunggu bentar. Lagi. Dikecilin lagi, Enggak, dibesarin. dibesarin. Oke. Kayak gini sudah belum? Atas. Yang judul. Ini Oke, ya. Jadi aku malam tadi kan ngeliat lo, jadi aku tambahin kayak biasanya, kayak ibu yang bilang, kalau pertama-tama kita harus buat flowchart itu dimulai dari startnya. Ya, jadi gitu. Kalau punyanya jam radio apa? kemarin itu yang tadi maksudnya, dia itu bagus. Aku suka, aku ngerti maksudnya. Dia tuh kayak inti-intinya aja, cuman karena kita per individu harus punya kontribusi, jadinya aku agak bikin ulang kayak gini. Misalnya kayak yang kalau punya Helmi kan cuma flowchart sih, siklus produksi sop aja. Nah, aku tambahin kayak yang punya ibu kemarin, perusahaan bidang manufaktur makanan instan, sama yang ada mulainya, terus ada catatannya diawasi oleh 3 karyawan yang bagian mesin pas waktu mesin dioperasikan itu. Terus menurut aku kayak yang kayak broken fine gitu, bisa jadi ibu kayak curiga gitu, paham nggak? Kayak harusnya pakai bahasa Indonesia aja, biar nggak dikira kita mencurangi pekerjaan UAS. Halo, cek Terus, suaraku dengaran lah. oh iya, denger dah. Jadi gini, kemarin tuh aku bikin broken sama fine tuh oleh karena aku nggak bisa ngaturnya supaya jarak dari, kan bikin catatan di dalam garis itu kan sudah diatur oleh mereka, oleh ini kan, oleh aplikasinya sendiri gitu. Jadi aku tuh mau mau memperpendek aja gitu, makanya aku menggunakan bahasa Inggris gitu. Padahal kemarin tuh pas aku lagi bikin semuanya tuh bahasa Inggris loh, supaya lebih pendek aja dari bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Indonesia kebanyakan teksnya gitu, abjadnya. Oke. Nah, buat tugas teman-teman kan, aku kemarin ada bilang juga tugas buat kontribusi per individu tuh ada. Nah, kalau dari catatan Helmi kemarin, dia udah bikin flowchart sama kelebihan dan kekurangannya. Kalian bisa nambahin kelebihan dan kekurangannya. Terus nanti kan ada edit-edit loh. Nah, kalian bagi-bagi aja editnya siapa gitu. Ada yang di sini kan cari kelebihan, cari kekurangan, kelemahan. Terus analisis lagi, ngedit lagi gitu. Jadi misalnya kan kayak flowchart ini kan kayak apa sih? Kalau menurut kalian apa ya namanya? Masih kurang rapi, boleh dirapiin. Nah, itu nanti pas kita ngumpulnya itu bukan per masing-masing, tapi perwakilan aja. Tapi nanti pas kita ngumpul perwakilan, misalnya sisi yang ngumpul buat perwakilan kelompok kita, tapi di masing-masing GCR kita nanti tuh kita apa sih yang klik selesai gitu biar tahu. Terus nama ada di kolom chat pribadi kan dibikin kayak nama anggota biar ibunya tahu gitu. Terus lagi lah tadi tuh aku lupa. Oh iya, open campang biar dokumentasi. Terus itu apa namanya, kan adalah tugas masing-masing itu nanti
bikinnya gimana? Tugas kan kalau kelebihan kelemahannya tuh kita bikin di pinggirnya kayak yang punya Helmi lewat apa sih namanya? Microsoft Word itu. Kenapa Ya, kamu kepadasan nggak? enggak, aku lagi gugup boy. Terus dibikin, coba Bang Hel, ini apa sih di kebawahin? Kayak gini. Ke bawah. Belum. Sampai habis itu tabelnya. Nah, bukan, masih enggak. Paling bawah. Bawah dari stop. Nah, itu nanti itu di bawah peras AC. Ya, di bawah itu. Nanti dibikin kelemahan-kelebihannya. Terus aku kemarin mau bikin nama anggota loh, tapi lupa caranya gimana. Jadi sekalian aja nanti. Terus target kita itu tanggal 26 malam. Karena punya ibu kan tengkatnya itu tanggal 27 Mei kan, jam 8 pagi kalau nggak salah. Oh iya, open cam. Ini ya screenshot ya, screenshot ya. Ada yang bisa, soalnya aku lagi share screen jadi nggak bisa share screenshot. Oke, 1, 2. Oke, lagi. Aku nggak kelihatan, aku nggak tahu. 2. Oke, thank you guys. Jadi gimana? Oh ya, aku mau nambahin ya. Kalau pembagian ya? Jadi bentar. Ini bukan nggak sih? Bentar ya. Gimana? Sebentar. Lanjut Pembagian ya dulu. tugasnya kalian aja lah yang iniin, yang bagi sendiri maksudku. Sia, kita nih sia lah. Oh ya, sia. Oke, jadi gini, apa namanya? Aku juga lagi bikin ini. Bentar, aku share screen dulu. Nah, aku juga lagi bikin makalah kita dalam bentuk PDF. Jadi di sini makalah puas tentang analisis flowchart siklus operasi, siklus apa sih? Produksi. Nah, di dalamnya ini nanti ada sudah ada ngasih sedikit. Bentar, ada masalah apa nih? Loh, pantas. Maksud ibu yang poin ke, bentar ya aku kirim. Ada PDF Enggak, kan dalam yang bentuk makalah PDF. tuh Jadi ada 2 file gitu menurutku. File yang kita analisisnya tuh di dalam PDF ini. Sekalian nanti ada kita masukkan gambar juga, gambar dari flowchart-nya itu sama dengan gambar flowchart-nya sendiri dalam file MS Visio-nya gitu. Jadi di sini kita ngasih pendapat kita mulai dari latar belakangnya SOP itu apa, kemudian siklus operasional itu bagaimana, siklus produksinya maksudnya. Kemudian selanjutnya analisis kita di sini semua gitu. Dan terakhir nanti ada yang namanya apa ya namanya ya? Arsip kah, tempat terakhir di halaman terakhir di mana di situ ada foto kita buat foto kita ngerjain tugasnya bareng gitu. Kayak gitu. Di dalam makalah ini masukinnya gitu. Atau aku salah ini ya, salah tangkap dari apa yang Ibu jelasin, mungkin coba jelasin. aku tuh bingung, itu emang bikin makalah kah? Atau emang tugas yang flowchart sama
kelemahan-kelebihannya aja atau gimana? Iya, kalau menurutku sih gini, ibu kan minta kita menganalisis loh, menganalisis gimana, nah analisis dari flowchart itu. Nah, setidaknya terdapat 3 kelemahan. Kita buat itu dalam makalah gitu. Tapi kan di dalam makalah kan kata ibu di sini bentuk filenya adalah makalah PDF dan MS Visio. Nah, berarti MS Visio ini khusus buat flowchart-nya, sedangkan di dalam makalah terdapat flowchart juga, tetapi dengan analisis kita gitu loh. Dengan analisis kita. Tapi dalam makalah bukan hanya analisis doang, sedangkan dalam makalah harus ada daftar isinya, misalnya mulai dari pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, itu bisa dipersingkat karena kita cuma analisis doang. Nah, misalnya bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, sama tujuan makalah kita ini apa. Bab 2 pembahasan. Nah, pembahasan itu kita langsung ke analisis gitu. Bab 3 penutup, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu aduh apa sih namanya, tempat 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 masukin foto-foto segala, kayak foto-foto magang gitu dulu tuh apa namanya tempatnya di bawah, di bawah. Lampiran. Iya, lampiran, astaga lupa aku, maaf. Iya, lampiran gitu. Gimana tanggapan kalian? Ini nama ibunya aku nggak tahu juga nih. Aku masih belum masukin segala nama ibunya siapa di sini, ibu apa gitu. Iya. Iya. Nah, ini rumusan masalah. Mak, Rumusan masalah, tujuan makalah. Selanjutnya kita bikin link text, dimana di sini dapat langsung dua, barang ini analisis flowchart. Ini kita masukin. Aku nggak bisa masukin apa ke dalam sini. Oh ya, aku tahu. Kayak gini aja. Bentar. Flowchart PDF. El, Oh iya, kenapa? Helmi. Ya. Kenapa? Ayo, Yesus. Kenapa? Ya lo. Kenapa kamu? Nah, oke, udah. Oke, ini.
kelemahan. Ya, kelemahan gitu. Kemudian di sini ada satu. Satu A, B, C, kemudian oke gitu ya. Nah, kemudian insert blank page, bab 3 penutup. Oke. Di sini ada kesimpulan. Ya, kenapa? Saran. Lampiran. Udah. Gimana? Aku kirim ini dulu deh. Sia Komti kita tuh siapa? Sia Komti, aku nggak tahu siapa. Bentar deh, aku lihat dulu di Sia. Rika rasanya. Siapa? Rika Ulmairah Komtinya. Putri Mekarsari. Oh, bukan ya. Gini, aku tuh kita kan gimana ya bilangnya? Sebenarnya bikin makalah juga nggak apa-apa, tapi yang ibu bilang tuh kan cuman flowcard sama kelemahan kelebihannya. Tapi nanti ku tanya atau siapa yang menanya nanti? Awalnya kita salah. Atau kamu udah nanya ke Komti? Nggak ada sih. Tapi menurutku kalau makalah tuh berarti makalah, Bang. Nggak mungkin makalah itu cuma analisis doang gitu isinya. Nggak ada segala pendahuluan, latar belakang, sama kata pengantar. Gimana menurut kalian? Nggak apa-apa sih dibikin aja nanti. Cuman kalau pas kan aku nanti nanya kalau misalnya cuman loketnya dibuat PDF terus sama apa sih namanya sama Microsoft Visio-nya berarti cuman itu aja dipotong aja nanti. Terus nah tugasnya kalian aja lah yang bikinnya. Enggak, maksudku yang bikin lagi. Yang nentuinnya. Apanya? Analisis dulu. Enggak. Kan tadi malam tadi kan aku bilang apa tugasnya buat kontribusi kan ibu di mana sih? Di presensinya tuh poin terakhir tuh kontribusi per individu buat tugas UAS nih, gitu kan. Nah, jadi tambah aja yang belum gitu. Kalian aja yang nentuin mau gimana atau apa ya tadi tuh? Kalau misalnya di flowcard-nya udah jelas semua, bisa apa sih? Dibilang kontribusi kita tuh ada walaupun gimana sih bilangnya? Lupa ya lah tadi tuh. Ulang. Pokoknya gitulah, ngerti aja. Ya gimana? Udah kah? Atau yang lain?
Gini aja deh, dari yang makalah ini kan kayaknya kita lebih banyak ke makalah, sedangkan flowchartnya gimana? Oh ya, aku tanyakan flowchart dulu. Kalian sudah paham lah sama flowchartnya tadi? Aku kasih lihat lagi kayak flowchartnya. Kalau misalnya sudah paham, jadi flowchart yang dibuat ini tuh nggak usah diubah lagi gitu, tinggal itu aja. Cuma nanti aku sesuaiin sama ini dulu sama Word supaya bisa di copy paste. Aku share screen dulu lah, kalian lihat dulu di flowchartnya. Nah, coba kita lihat di sini.